kemudian ada kasih. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu, Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-41 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Memberi Makan 4.000 Orang. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 1 hingga yang ke-10 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada hari yang lain, banyak orang datang kembali dan berkumpul bersama Yesus. Mereka tidak mempunyai makanan. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku merasa kasihan sekali kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka tinggal denganku dan sekarang mereka tidak punya makanan lagi. Kalau aku menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar, mereka bisa pingsan di jalan, karena ada yang datang dari jauh." Tetapi murid-muridnya menjawab, "Wah, Bapak berkata begitu? Tidak mungkin kita memberikan makanan kepada orang sebanyak ini di padang gurun yang seperti ini." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Ada berapa roti yang kalian punya?" Jawab mereka, 7 saja. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dia mengambil ke-7 roti itu dan bersyukur kepada Allah. Lalu dia menyobek-nyobek roti itu dan berulang-ulang diberikan kepada murid-muridnya. Lalu mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Jadi Yesus bersyukur kepada Allah atas ikan itu, lalu menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikannya. Orang banyak itu makan sampai kenyang. Sesudah itu mereka mengumpulkan semua sisa makanan itu, dan sisanya 7 keranjang besar penuh. Orang-orang yang makan itu kira-kira 4.000. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu Yesus dan murid-muridnya langsung naik perahu dan pergi ke daerah Dalmanuta. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, selama pelayanannya di bumi, Yesus memusatkan perhatian pada kaum Israel, seperti yang Dia perintahkan saat mengutus tim penginjilan terbatas, seperti yang Dia jelaskan kepada perempuan Sirofenisia. Meski begitu, ada saat-saat ketika orang bukan Yahudi mendapatkan manfaat dari kehadirannya secara fisik. Putri dari seorang perempuan Sirofenisia menjadi sembuh. Penyembuhan di daerah Dekapolis termasuk seorang tunarungu. Lalu Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini adalah memberi makan 4.000 orang yang sekarang kita arahkan perhatiannya. Pertama dengan melihat lebih dekat ke narasi. Adapun latar belakangnya adalah dikatakan di dalam Markus 8 ayat 1 pada hari yang lain. Jadi pelayanan Yesus itu sambung menyambung, tidak ada istirahatnya. Ini menghubungkan mukjizat ini dengan yang baru saja kita pelajari di dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37 atau di dalam Matius 15 ayat 29 sampai 31. Menempatkannya di daerah Dekapolis, yakni di sebelah tenggara Laut Galilea. Wilayah yang menonjol dari orang non-Yahudi, di mana Yesus telah menyembuhkan orang yang dirasuk oleh roh jahat, yang telah menyiarkan apa yang Yesus lakukan untuknya di Dekapolis ataupun di provinsi 10 kota.
Keterangan lainnya di dalam Markus 8 ayat 1-3, banyak orang yang telah bersama Yesus selama 3 hari berturut-turut mendengarkan ajarannya di wilayah hutan belantara tanpa makanan, jauh dari rumah mereka. Lalu Tuhan Yesus mengadakan mukjizat didorong oleh belas kasihannya. Tidak terduga oleh murid-murid Yesus bahwa Yesus akan memberi makan kepada orang sebanyak ini. Dan Yesus hanya menggunakan 7 roti saja dan sedikit ikan kecil. Terjadi mujizat setelah Yesus mengucap syukur atas rotinya dan memberkati beberapa ekor ikan kecil dengan sisa potongan makanan sebanyak 7 keranjang besar atau 7 bakul. Ini adalah peristiwa memberi makan 4.000 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Setelah memberi makan orang banyak, Yesus menyuruh mereka pulang dan Yesus naik perahu dengan murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea ke Dalmanuta pada pantai barat. Dengan narasi selanjutnya, kita perhatikan beberapa observasi. Ini adalah tabel perbandingan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Pertama-tama kita perhatikan yang 5.000 orang. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu terjadi di Galilea dan diberikan kepada orang Yahudi. Mereka telah ada bersama-sama dengan Yesus selama 1 hari dan wilayahnya itu berada di dekat desa-desa. Yesus mengadakan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dan dimakan oleh 5.000 orang laki-laki serta perempuan dan anak-anak. Sisa makanannya ada 12 keranjang atau 12 bakul. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah peristiwa yang lain, yakni Yesus memberi makan 4.000 orang di daerah Dekapolis, kemudian diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Mereka telah ada bersama-sama dengan Yesus selama 3 hari, berlokasi di padang belantara, dan Yesus mengadakan mukjizat dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil, dimakan 4.000 orang laki-laki, anak-anak dan perempuan tidak dihitung, dan sisa makanannya ada 7 keranjang atau 7 bakul. Kuasa Yesus yang memuaskan. Kita melihat gambaran kebutuhan. Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa dimakan. Lalu kita melihat kasih-Nya. Saya memiliki belas kasihan untuk orang banyak. Kita melihat pertimbangan kasih karunia-Nya. Jika saya menyuruh mereka pergi dengan lapar ke rumah mereka kembali ataupun pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka nanti akan pingsan di jalan karena sudah 3 hari bersama-sama dengan Yesus. Kita melihat pertanyaan tentang ketidakberdayaan. Bagaimana seseorang bisa memuaskan orang sebanyak ini dengan roti di sini di hutan belantara? Ini adalah keputusasaan murid-muridnya. Kita melihat perintah yang membutuhkan kepercayaan. Dia memerintahkan orang banyak untuk duduk di tanah. Kita melihat manifestasi kekuatan dari Yesus. Mereka yang makan itu ada sekitar 4.000 orang. Kita melihat persediaan yang sungguh sangat melimpah ruah. Mereka mengambil 7 keranjang besar sisa dari makanan tersebut. Artinya setiap orang sudah makan dengan sangat kenyang dan kemudian sisanya masih ada 7 bakul. Inti Injil Kristus, kita melihat adanya kebutuhan. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Kemudian ada kasih. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu, Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Roma 5 ayat 8. Ada kasih karunia, sebab dosa menjerat kita kepada kematian rohani. Sedangkan kalau kita bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Allah akan selalu baik hati kepada kita dan memberikan kita hidup yang selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Ada ketidakberdayaan. Apakah kita orang Yahudi lebih baik daripada orang yang bukan Yahudi? Tidak. Kami sudah sampaikan bahwa semua orang
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, sudah dikuasai oleh keinginan untuk berbuat dosa. Roma 3 ayat 9. Ada perintah yang membutuhkan kepercayaan. Janganlah kita lupa bahwa kita semua sudah bersatu secara rohani dengan kematian Kristus Yesus ketika kita dibaptis. Roma 6 ayat 3. Ada manifestasi kuasa. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Kenapa tidak perlu takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus sudah menerima Roh Allah yang memberi hidup. Dan Roh-Nya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dalam diri kita yang dulu selalu menjerat kita kepada kematian rohani. Roma 8 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Lalu ada persediaan yang melimpah ruah. Biarlah Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita minta atau pikirkan selalu dimuliakan oleh kesatuan semua jemaatnya. Muliakanlah Dia karena kuasanya yang luar biasa yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, muliakanlah Allah dari abad ke abad sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3 ayat 20-21. Dia yang memberi makan ribuan orang dengan roti, lalu memberi makan jutaan orang dengan roti hidup hari ini. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Yesus memberi makan 4.000 orang adalah mukjizat yang sangat berbeda dengan memberi makan 5.000 orang. Ini menubuatkan tentang rahmat atau kasih karunia yang akan ditawarkan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semoga peristiwa ini berfungsi untuk mengingatkan kita tentang Yesus. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Dia tersentuh oleh kelemahan kita. Dia mampu memenuhi kebutuhan kita dengan berlimpah ruah. Seperti yang Paulus tulis kepada saudara-saudara terkasihnya di gereja-gereja di Filipi dan Efesus. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani, yaitu kemuliaan surgawi kepada kita yang bersatu dengan Kristus. Filipi 4 ayat 19. Biarlah Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita minta atau pikirkan selalu dimuliakan oleh kesatuan semua jemaatnya. Muliakanlah Dia karena kasih, karena kuasanya yang luar biasa yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, muliakanlah Allah dari abad ke abad sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3 ayat 20-21. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sekali melalui peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita yang bukan orang Yahudi diteguhkan bahwa Tuhan Yesus sudah melayani kita semua. Walaupun kita tidak menikmati roti secara fisik di padang belantara, tetapi hari ini kita dapat menikmati roti hidup, yakni firman Tuhan yang adalah roti hidup. Kiranya setiap diri kita boleh bersuka cita dan juga boleh membalaskan akan segala kasih dan kebaikan Tuhan dengan penuh semangat melayaninya setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.